Haleluya, terpuji nama Tuhan. Selamat sore-sore terkasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu yang penuh dengan berkat ini bersama-sama kita boleh kembali hadir untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di sesi yang kelima ini saudara sekalian, mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, dengan hati yang penuh dengan ucapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Oleh karena itu mari sama-sama sore hari ini datang kepada Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat yang kudus. Kita percaya sore hari ini berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan mujizatnya pasti dinyatakan bagi setiap kita. Amin saudara sekalian. Amin. Apa kabar saudara pada sore hari luar biasa? Luar biasa. Ada shalom saudara sekalian. Shalom. Shalom, kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Juga kami menyapa saudara sekalian telah tergabung di dalam live streaming gereja Adventist Indonesia. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan kita percaya sama-sama pada sore hari ini Tuhan Yesus Kristus pasti memberkati kita, amin. Yang percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kita, kita berikan sekali tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Baiklah, kita mulai ibadah kita pada sore hari ini saudara sekalian. Tapi terlebih dahulu kembali kami ingatkan kepada saudara sekalian bahwa tetap patuhi protokol kesehatan dengan yaitu memakai masker dengan baik dan benar, dan juga tetap menjaga jarak saudara sekalian, tidak memindah-mindahkan kursi yang telah ditempatkan saudara sekalian. Terpuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau teduhkan hati kita sama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Sebab hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini Tuhan. Kami datang dengan penuh rasa syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus, sebagai rasa syukur kami dan ungkapan rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan, kami bersama-sama hadir di tempat ini membawa satu tujuan yang sama, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab dengan apa lagi ya Tuhan dapat kami balas kasih kebaikan-Mu selain kami bawa pujian kami kepadamu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, mari beracara pada sore hari dalam ibadah kami Tuhan di sesi yang kelima ini Tuhan Yesus. Kami percaya sore hari ini bukan menjadi sore ibadah rutinitas yang biasa-biasa saja, tapi kami percaya sore hari ini Tuhan Yesus pulihkan iman kami, Tuhan Yesus bangkitkan iman kami. Bahkan kami percaya kami yang sakit kami pasti akan disembuhkan, kami yang terikat kami pasti akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi yaitu kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Bahkan sungguh juga mengucap syukur sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, yang dipimpin langsung oleh gembala kami Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Kami percaya kuasa yang besar Tuhan impartasikan melalui pelayanan hamba-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau Tuhan Yesus yang memilih secara langsung kepada gembala kami untuk menjadi gembala martir Tuhan Yesus Kristus, menjadi juru bicara surga. Bahkan Tuhan berikan tugas kepada gembala kami untuk membawa jemaat-jemaat gereja Tiberias Indonesia menjadi mempelai-mempelai mulia akhir zaman ini Tuhan. Maka kami ucap syukur kami boleh ada di gereja yang benar, gereja yang kudus, gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami ya Bapa. Kami siapkan hati kami sore hari ini Tuhan untuk membawa segala pujian sembah kami kepadamu, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita yang masuk dalam hadirat Tuhan, siap menyembah Tuhan, kita katakan amin. Amin. Kita berikan sekali tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari umat Tuhan kita buka hati kita sama-sama. Izinkan Roh Kudus menjamah dan melawat setiap kita pada sore hari ini. Kami datang ya Tuhan Yesus. Mari baharulah setiap hati kami Tuhan. Curahkan urapan yang baru bagi setiap kami sore hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami sore hari ini kepada-Mu, dan pujian-Mu umat Tuhan katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup Tuhan Yesus. Selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Angkat suaramu, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
setiap waktu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami senantiasa rindu untuk memuji, menyembah, menaikkan pujian kami, mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Sebab kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan lawat segenap umat-umat-Nya. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami percaya sore hari ini Kau hadir. Kau lawat segenap hidup kami Bapa. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan kami raih bersama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya kita berikan sekali tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima segala pujian dan sembah kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sukacita yang besar telah Kau sediakan bagi setiap kami. Berkat-berkat yang melimpah Kau sediakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik. Kita sembah Tuhan Yesus, Allah yang sungguh ajaib, juru selamat kita saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan sore hari ini ku tak pandang dari suku mana. Ayo sama-sama jemaat Tuhan, kita katakan sama-sama, ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Katakan bersama-sama jemaat Tiberias, dalam Yesus kita bersaudara, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Sorak-sorai bagi Tuhan saudara di sore hari ini. Mari bersyukur, tetap bersukacita sebab pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Yang percaya sorakan haleluya. Sama-sama umat Tuhan katakan di dalam Yesus, di dalam Yesus. Oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Katakan ku cinta keluarga Allah. Dalam Tuhan, cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita saudara. Haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan dari sukacita pada sore hari ini, amin. Amin. Yang
Yang bersuka cita kita boleh lambaikan tangan kita sama-sama dan beri sekali kita tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita sama-sama sambut firman Tuhan yang dipimpin langsung gembala kita yang terkasih Bapak Dr. Pariaji. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus bagi setiap kami Tuhan. Kami menikmati saat-saat ini kami ada di dalam hadirat Tuhan sore hari ini. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami percaya Roh Allah bekerja bagi setiap kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Lebih lagi Tuhan Yesus bekerja di tempat ini bagi setiap kami. Kami rindu terima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Mari urapi setiap kami. Berikan kami hati, bahkan telinga seorang murid. Kami berdoa agar setiap firman yang boleh kami terima Tuhan, boleh mengajar kami, mendidik kami, menegur kami, dan menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, Gembala Martir Bapak Pendeta Dr. Pariaji, bersama dengan Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Kami percaya itu hamba-Mu Tuhan Yesus dan kebajakan tangan-Mu Tuhan. Jadi juru bicara-Mu di surga di dalam nama Tuhan Yesus, untuk menyatakan kuasa di balik tubuh dan darah Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, sore hari kami percaya Tuhan Yesus Kristus, setiap perkataan Tuhan itu berasal dari firman-Mu Tuhan Yesus Kristus akan disampaikan langsung oleh gembala kami pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi setiap kami sore hari ini, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita siap terima kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Amin. Kita berikan sekali tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Sembilan katakan kita dua-dua. Mari kita naikkan pujian. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku Kau di tempat tinggi Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Sama-sama kita sambut melalui Tuhan Yesus Kristus yang menang hamba-Nya, yang menang Dr. Pariaji, bersama Ibu Pendeta Daniati Pariaji untuk menyampaikan firman. Ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari kita berdoa. Kami meraih firman Allah yang ajaib, yang berjanji 2-3 orang bernama-Mu, Engkau hadir berkati mereka. Maka berkati mereka semua yang ikuti acara ini juga di gereja. Berkati mereka yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati. Tidak sakit, tidak kena virus corona. Kami tolak virus corona. Kami tolak gagal. Agar semua penyakit disembuhkan. Kami cabut segala kutuk sakit penderitaan. Asalnya juga online. Di setiap rumah tangga berkati mereka, rumah tangga mereka, mereka jaga rumah mereka, agar rumah mereka tidak ada setan kuasa gelap. Diberkati rumah tangga mereka, agar mereka diberkati. Doa kami punya rumah di surga dan di bumi. Amin. Saudara, kalau saya sampaikan pada Anda bahwa 2-3 orang bernama-Mu, Engkau ada itu yang luar biasa. Terus yang saya buktikan, saya bersama ibu, saya berdua sama si umur 10 tahun, kurang lebih. Ibu saya minta ke surga, so aneh kan. Saya bersama ibu berdua, so minta ke surga. Padahal belum tahu Yesus. Kita doa dengan ibu saya, minta ke surga, gak tanggung-tanggung. Kami tidak mau ke neraka, karena kami sedang susah. Disiksa, Belanda mati, digeret truk, kemudian
dirampok lagi, yang kaya jadi miskin, maka kami berdua dengan ibu pinta ke surga, apa tidak mau ke neraka Tuhan, karena pelajaran di keluarga kami, neraka sulit, maka saya doa bagi ibu, terus terang, Tuhan kami berdua tidak mau ke neraka, kami ingin ke surga, so. Dan betul dikabulkan, so. Saya diundang ke surga, so. Bahan khotbah ini perintah saya pendeta so, ditabiskan di surga. Kalau saya dusta kerari, orang susah nasihat, maka saya diberkati di surga, so. Saksinya Rasul Petrus, so. Maka untuk kembali bumi, berdiri gereja yang penuh kuasa, istilah Tuhan kuasa yang besar, tiada antara agar gereja dibahas kuasa besar sekali, bahkan bahwa Anda kemasuhi. Sekali lagi saya punya tugas, gereja punya tugas bahwa Anda kemasuhi. Kalau saya dusta, ada yang keterakasan. Maka tapi Anda harus hidup baik, hidup suci, karena Anda akan memandang kemana Allah. Kalau enggak suci, enggak bisa ke surga. Mari kita hidup suci. Saya dipilih Tuhan sebelum baca kitab, saya kembali dipilih Tuhan sebelum baca kitab, ditabiskan di depan Tuhan Yesus, disaksikan Rasul Petrus. Mari kita bahas sekarang yaitu dalam Yohanes 15, 16, 17. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Jadi saya kembali so, ditabiskan di surga. Saatnya harus itu so, ditabiskan di surga untuk gereja yang besar. Seperti yang Tuhan kata Petrus sama pada saya, apa yang kau ikat di bumi, ikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, lepas surga. Mau gereja yang kuasa yang besar. Maka Anda pada dengar kiri kanan, Tefras punya kuasa yang tiada tara di muka bumi. Maka Tuhan katakan, milih saya so. Sebelum saya baca kitab dipilih Tuhan so. Maka sakit. Saya belum ngerti. Baca kitab, saya dipilih Tuhan. Kamu baca kitab. Di situ ada Injil Raja, so ikut aku. Saya tidak mau baca kitab so. Ibu punya. Tapi akhirnya saya lumpuh baru ibu memberi Alkitab untuk dibaca. Jadi saya baca kitab setelah lumpuh. Padahal saya kebetulan baca kitab. Tapi satu aja, saya belum baca kitab. Tuhan terus di langit yaitu di 45. Bahkan dimulai dari 44 bahwa saya diberi Tuhan seperti Kaisar Kores mau bela di Yerusalem so. Maka sebelum baca kitab terus di langit so, yaitu di 45 1-2. Saya belum baca kitab so. Hati ini terus di langit ternyata milik saya untuk jadi gembala. Inilah ayat itu yang saya baca di langit. Ibu yang bacakan ketika saya jam 2 malam bangun. Hati ini kita baca. Yesaya 45 ayat 1-5. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu, Allah Israel,
yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Di suatu malam saya bangun baca di langit, saya belum baca kitab, aneh tapi kenyataan, karena saya nolak. Maka saya terbangun, saya tanya ibu yang punya Alkitab, karena ibu mengatakan PD terkenal dia petik Borobudur, maka dibacanya di sebenarnya panjang, maka kepada yang kurapi, jadi saya ternyata akhirnya diurapi Tuhan Yesus di surga. Kalau saya dusta, saya diberkati Tuhan, dilantik di surga sebagai gembala. Kalau saya dusta ke neraka, maka tugasannya rugan Anda, suci pikiranmu, perkataanmu untuk bisa masuk surga. Makanya tinggal apa? Bahwa saya diurapi Tuhan di Yesaya ini, diurapi Tuhan untuk apa? Untuk membuka harta pendam. Ini apa? Akhirnya saya sabar dengan harta pendam, karena saya diajari Tuhan untuk ubur orang awet muda. Dan jemaat Ibraso, jemaat Masuci, awet muda, maka dibutuhkan saya diajari Tuhan awet muda. Saya ketemu orang di surga, jemaat Ibraso yang awet muda. Maka awet muda itu ya kira-kira umur 30-an, wanita umur 25 tahun. Kan saya ketemu ibu saya, pada awet muda, waktu umur 90 tahun. Tapi di surga sekarang, ya kayak remaja, kayak 25 tahun. Dan ibu saya udah tua, nggak kurang meraih, tapi di surga jadi sangat indah. Maka Anda berjuang bersama saya untuk kemasukan. Anda awet muda, Anda pesta surga. Kalau saya dusta, jangan ketik saya. Kalau Anda ketik saya, Anda akan turun dari mimbar, tidak bisa khotbah. Kenapa? Karena saya bilang Tuhan, Anda akan mentang Tuhan. Tuhan ngasih pelajaran banyak orang yang kritik saya lebih fitnah saya. Maka yang pertama untuk buka harta pendam, yaitu saya dari Tuhan kalau berbagai harapan. Maka di Sebas banyak sekali kesaksian yang dikubur 12 tahun, dibongkar awet muda, badannya utuh, sepatu utuh dan sebagainya. Maka untuk menghancurkan, yaitu benteng-benteng tembaga besi, itu kuasa setan, kuasa gelap. Maka saya diberi kuasa menang atas setan. Maka setan berlutut kaki saya. Maka saya diajari punya harapan. Bapak yang sasa, setan bilang apa? Berlutut rame-rame. Bahkan dukun pun takut saya. Saya ketemu berbagai dukun, takut sama saya, takut ketemu saya. Maka kalau diberi kuasa oleh Allah yang tidak saya kenal, maka saya diberi kuasa oleh Tuhan yang sebelumnya tidak kami kenal. Jadi saya diberi kuasa besar langsung dari surga. Maka kuasanya sangat besar. Maka saya nyerukan Anda, mari kita di bumi sementara, di bumi mungkin saat Anda mungkin kuasa Anda semua tidak kena pesona, agar Anda tidak menderita, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Saya nolong Anda akan satu, tapi saya menangis seorang menderita. Saya kecil seorang yang karena siapa, inong sama, inong pengemis, orang minta-minta dan sebagainya. Maka saya ketemu ibu, karena ibu juga kasihan para pengemis. Saya juga ingin bangun gedung besar untuk para pengemis satu gelandangan. Tujuan hidup saya sejak kecil. Maka itulah kalau saya diberi Tuhan, karena diberi Tuhan orang yang penuh kasih kepada sesama. Maka saya diberi Tuhan karena saya dasarnya penuh kasih kuasa. Maka janji Tuhan, Mbak Anda bukan kelas, tapi itu
Sabon minta so di Tameden. Tapi dari Tameden so ketemu teman saya pedagang, yaitu tua tetap tua, dia mungkin 60-70 tahun tetap tua. Dia nyesal mentingkan dunia itu. Maka itulah kalau Anda dikur pakai minyak, so, baca so, Tuhan yang ajar banyak hal. Itu apa? Kalau dikur pakai minyak rawat, maka awet muda tadi mempelai. Tipe sesuatu yang mempelai. Agak Anda dan saya awet muda di surga, yang pesta di surga so, yang pesta so. Itulah coba tebres punya Tuhan Anda pesta dimasuki. Awet muda Anda jadi mempelai Yesus. Maka itulah saya punya diberi tugas ngajar cara ngubur, cara berkati perkawinan. Maka juga diajari Tuhan tiap sakramen itu harus mengucapkan apa? Yang mengucapkan apa? Mengucapkan di kitab Ulangan yang apa? Kalau anak haram itu dikutuk 10 bulan. Tapi saya dengar khotbah itu membunuh dikutuk 7 bulan. Tapi ternyata kalau anak haram itu lahir dua, hati-hati itu. Tiap sakramen nanti ada basisan tanggal 30 so. Maka harus mengucapkan Tuhan ajar saya tiap sakramen lepas kutuk anak haram, kutuk 10 bulan. Maka saya pernah Pak Jemiso, orang Pak Jemiso dibuat dokter 2 minggu mati. Maka ke saya, datang ke saya tanya, Bapak berberangkat, dia masih muda, 30 mati 2 minggu. Dia nangis jerit-jerit, tidak tahu bapaknya. Maka itulah artinya anak haram. Maka saya tuntun dia lepas ke anak haram. Akhirnya dokternya datang sembuh. Tidak dari kanker otak, dia difonis kanker otak. Maka itulah saya ingin mau tahu Anda, kalau di Pasuan mengucapkan itu juga sakramen penyerahan anak. Suatu hari saya penyerahan anak, kalau saudara lancar bicara, kemudian juga perkawinan, juga baptisan. Tuhan yang ajar saya lepaskan dari kutuk Adam. Kutuk Adam itu apa? Yaitu lahir di luar pernikahan yang sah. Kena kutuk itu penyajian salah, atau salah tetap salah. Maka Tuhan ajar saya harus diucapkan. Karena kutuk terbesar tidak boleh mencuma Tuhan kalau anak haram. Maka harus diucapkan waktu sakramen atau orang asing mengucapkan. Maka penting kan apa? Dikutuk 10 kutukan yang tidak boleh masuk sama Tuhan. Maka saya akan kita baca lagi di Markus 10:44. Markus 10 ayat 44 sampai 45. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Demikian firman Tuhan. Jadi, katakan apa? Orang lain itu, yaitu orang yang korban so, berkorban sakit nyawa. Saya dibeli Tuhan karena seorang, Tuhan mengatakan seorang mati. Padahal saya nggak tahu mati. Tuhan dan saya, aku cari zaman lagi seorang mati seperti kamu. Saya punya pikiran mati Yohanes. Maka saat dites terakhir so, sebagai matanya itu juga ke neraka. Saat yang kaki Tuhan apa? Tuhan apa tidak mau surga. Saat ke neraka gantikan orang neraka. Karena artinya apa? Saya korban besar. Dites sebagai seperti Rasul Yohanes. Dites. Jadi kalau sebelum martir itu dites berkali mudi menurang, lempar di batu orang dan sebagainya. Dari saya pun dites untuk jadi martir. Gak tanggung-tanggung. Dites mau korban nyawa untuk Anda. Artinya orang lain martir menyerahkan belanya, nyawanya. Itu seorang martir.
Maka hari ini Tuhan berkata pada saya, masih mencari martir. Jauh akhir. Sekali lagi, jauh akhir Tuhan mencari seorang martir yang korban harta nyawa untuk bawa jemaat ke ruang masuk Yesus. Makasih beri Tuhan, karena saya mau korban nyawa saya, harta saya serahkan milik saya untuk pelayanan so. Bahkan so, sama hari so, saya punya rumah cuma satu dari kantor dulu so. Maka di dalam saya mulai pelan di rumah itu so. Dulu kami tinggal, maka sekarang untuk pabrik minyak goreng, untuk kantor dan sebagainya. Jadi untuk pabrik minyak goreng dan kantor di rumah saya, sekarang pindah ke rumah lain karena istri saya. Maka sekali lagi, orang Tuhan mencari zaman sekarang, yaitu seorang mau korban harta nyawa. Yang ngomong Tuhan bukan saya, mencari saya karena seorang yang mau korban nyawa dan harta. Maka kalau Anda mau korban nyawamu, hartamu, ada begini, diberi Tuhan untuk membawa kemas suci. Maka sekali lagi, mari kita berjuang untuk kemas suci. Suci hidupmu, agar Anda dan saya nanti tetangga raja juga. Kita baca di sini, yaitu di Ibrani 11:5-6. Ibrani 11 ayat 5-6. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Saya dapat mengatakan yang maksud istri karena istri yang jual beli rumah berhasil, maka termasuk rumah kami besar kan apa, istri jual beli rumah dari rumah saya yang lama dari kantor so. Itu untuk gereja sampai sejak mula-mula kami tinggal pun dua bekerja, banyak bekerja tinggal di rumah dan sebagainya. Jadi sekali lagi, tergantung iman Anda. Maka imanmu tanpa perbuatan is nothing, mati. Maka iman Anda, saya punya iman untuk korban harta dan nyawa. So. Maka saya punya iman mati untuk Anda. So. Maka saya dipilih Tuhan untuk melayani. Maka Tuhan cari orang yang penuh kasih sesama untuk dipilih Tuhan melayani, yang penuh kasih. Maka itulah tergantung iman Anda. Saya punya iman, yaitu apa? Ke surga. Saya punya iman ke surga. Tadi saya bersama ibu minta ke surga. Saya punya surga. Saya punya iman umur 50 di surga. Iman saya. Ternyata saya dipanggil Tuhan kurang di umur 35 tahun. Dipanggil Tuhan ke surga. Sekali lagi, saya punya iman surga. Umur 50 tahun. Ternyata saya dipanggil dulu ke surga. Maka itulah tergantung imanmu. Kalau Anda punya iman ke surga, imannya Anda. Tapi iman dan hidup yang baik, yang suci pikiranmu, perkataanmu, perbuatan. Mari kita suci, nolak dosa, nolak setan tanpa. Kalau Anda hidup suci, imanmu terjadilah. Anda masuk surga, kelas masuk suci, pesta di surga. Saya punya iman surga, kebetulan saya diundang ke surga paling sedikit 3 kali. Karena saya punya iman, umur 50 tahun saya punya iman, sudah di surga, sudah mati masuk surga, sudah masuk surga iman saya. Kan anak saya punya iman, dan saya. Ibu saya punya iman ke surga dan saya ketemu ibu sahabat muda di surga, punya rumah besar. Saya sekali lagi, tergantung imanmu. Maka imanmu, kalau Anda bersama surga, imanmu. Tapi dengan perbuatan yang baik, yang suci. Kalau Anda enggak hidup suci, bagaimana Anda punya iman? Kalau kita baca di sini, yaitu di dalam Matius 20:28. Itu tentang iman ke surga.
yaitu iman ke surga ini. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Jadi Rasul Yohanes bersama Yakobus punya iman ke surga, betul surga, punya iman. Bahkan iman martir, iman Yohanes. Maka Yohanes ada rasul yang paling luar biasa. Dia dibakar tidak mati itu, ditumbang nggak mati, dibunuh tidak mati. Akhirnya apa? Sampai tua mati umur 142 tahun, dilempar di Pulau Patmos, Maka supaya nggak lari karena di pulau itu ombaknya gede, jarang orang lewat ke situ. Yakobus juga punya iman ke surga. Dia rasul pertama yang dipenggal kepalanya oleh Herodes. Jadi Herodes orang pertama yang dipenggal kepala, martir pertama. Tapi Yohanes yang tidak mati, gak bisa dibunuh, dibakar juga mati. Luar biasa Yohanes. Maka saya disebut Tuhan martir Yohanes. Bapak rakyat bangsa disebut Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kamu hormati Yohanes. Jadi saya punya berkat dari Tuhan, martir Yohanes. Maka itulah kalau saya dicoba lihat neraka, saya berani cium kaki Tuhan. Tuhan, hamba ke neraka, kamu surga. Kosongan neraka, hamba gantikan neraka. Saya berani cium kaki Tuhan minta neraka. Maka akhirnya saya baru digandeng Tuhan ke surga. Dilihatkan jemaat besar, dilihatkan yaitu bagaimana harus melayani. Maka saya menolak pelayanan di surga. Kenapa? Kau di surga maunya pensiun, kau masih dikerja melayani. Maka satulah saya minta tidak ada yang santai, pikiran saya tidak pegang santai, tinggal di rumah tiduran di taman yang indah. Maka saya coba ke Tuhan, hamba layak di taman dan nggak layak dimasuki. Maka saya ditaruh dengan sejenak. Maka ketemu teman saya Pak Gaul yang sudah tua, dia tetap tua, dia nyesel apa? Karena dia mengatakan terlalu duniawi, pikir perusahanya, pikir duniawi, maka dia kaya raya. Tapi karena dia kurang mikirkan kerajaan surga, maka dia selamat tapi tamat. Saya maunya tamat. Tapi akhirnya Tuhan hari saya di ruang masusi, pada sih kalau berubah roh tidak kenal capek. Jadi karena bahasa Tuhan tahu pikiran saya.
Kalau saya tua masih jadi pelayan Tuhan di surga, maka Tuhan katakan enggak lupa apa, enggak capek. Karena saya pikir di surga cuma santai, tidak ada. Tapi ternyata saya tetap melayani di surga. Karena pesta surga, saya melayani di surga. Kalau saya dusta ke neraka, Anda maka Anda berjuanglah ke surga ke masuci. Ada minyak anggur kurang masuci, maka Anda harapan saya doa dalam situasi apapun, Anda kuat, teguh. Jangan sampai Anda goyah, jangan sampai Anda murtad. Anda tanya Tuhan, apa Tuhan yang punya surga? Anda tanya aja, Tuhan apa yang punya surga? Daripada Anda nggak tahu kemana kalau mati. Bahwa hidup kita di paling 100 tahun. Tapi Anda di alam roh itu berabad-abad, bertahun-tahun. Anda milih mana? Karena milih di alam roh yang surga. Di bumi, tugas Anda cari surga. Bukan di surga. Maka Anda boleh doa, Tuhan betul Yesus yang punya surga. Doa saja. Karena saya doa bersama ibu saya, nggak tahu Yesus, taunya Allah yang punya surga. Dan Tuhan Yesus menerangkan akhirnya, dia yang punya surga. Saya diundang ke surga oleh Tuhan Yesus. Bahkan Dr. Colette pun yang 7 hari di surga, dia minta dijaga pengikutnya, dia akan ke surga. Sehingga tidak boleh dikubur, dia ke surga. Kalau Anda baca kisah Dr. Colette yang menangkan berhasil, maka dia itulah yang di surga seminggu melihat Tuhan Yesus berikan rumah banyak bagi orang yang dimasuki. Maka mari, Anda mungkin di bumi banyak masalah, beban, tapi Anda dijanjikan rumah di surga, kamu masuki. Banyak ada masalah pun, beban berat apapun, letesu, Tuhan serahkan pada Tuhan. Anda berdoa jangan salah murtad. Kalau Anda murtad nanti tidak roh yang jemput setan. Jangan murtad. Kalau Anda murtad lepaskan Yesus, Anda yang nyambut di dalam roh setan. Tuhan ajar sana, ngajar tentang surga, tentang orang mati ke surga, tentang orang mati yang gambar ke surga itu disebut setan-setan. Anda kan mau disiksa setan, maka cari Yesus yang punya surga. Anda tanya dulu, Tuhan apa itu Yesus punya surga? So, Anda boleh tanya, apa itu Tuhan Yesus punya surga? Anda tanya, jangan murtad. Anda murtad nanti disambut setan, dibakar neraka karena nggak mau. Maka hidup Anda di dunia paling 100 tahun, tapi cari yang berabad-abad, rohmu berabad. Bukan seperti komunis. Komunis itu cuma nganggap dirinya seperti binatang, nggak ada rohnya. So, kalau komunis nganggap dirinya binatang, nggak punya roh, maka hati-hati roh. Maka kalau kita punya roh yang berabad-abad, tidak habis, maka Anda selamatkan rohmu. Selamatkan rohmu untuk ke surga. Anda berjuanglah ke surga. Jangan lepaskan, jangan jual Yesus. Baik masalah apa, Anda tidak direktur untuk tidak jadi Kristen, atau Anda jatuh cinta pada seorang gadis, seorang gadis jatuh cinta pada seorang pria, jual Yesus. Anda nyesel karena apa? Kalau Anda wafat, Anda masuk dalam roh. Anda kalau tidak ada Yesus, Anda yang nyambut setan. Kan kasihan Anda, saya kasihan terus. Saya jumpa Tuhan Yesus, nerangkan yang di surga. Ibu saya juga, ibu saya di surga, awet muda. Maka berjuanglah. Saat ini orang banyak masalah, banyak beban, tapi Anda pegang Yesus, Anda santai, bisa santai. Saya siap mati, tapi Tuhan mengatakan umur saya panjang. Udah saya siap mati itu, saya bisa sendiri mati. Itu mengatakan saya ingin minta izin pelayanan pensiun. Tuhan gak kasih pensiun. Tuhan mengatakan saya melayani sampai mati. Saya gak tahu kapan dipanggil Tuhan, tapi saya melayani sampai mati. Maka untuk pesta surga
Ada ayat yang saya pakai, tapi ayat ini perlu Anda tahu, begitu pentingnya. Penting Anda harus tahu, yaitu di Wahyu 3 ada ayat ini salah satu untuk Anda kelas pesta, kelas masuk surga. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Ayat ini sering saya pakai supaya Anda tahu apa yang kenapa. Ada gambarkan bagaimana Anda kemasusi, bagaimana Anda pesta surga. Tuhan terangkan apa? Bagaimana saat Anda pesta surga langsung dari mulut Yesus kepada kita. Karena sering sampai ayat itu Anda perhatikan, Anda harus berjuang pesta sepanjang masa surga. Saya pernah kerja di istana pestanya juga ngangkat anggur, dua pesta supaya bangsa selamat, keluarga presiden selamat. Maka aneh sang melayani pesta di surga di sana dulu. Akhirnya saya diberi Tuhan aneh bahwa Anda pesta di surga. Kau satu tadi masuk ke neraka hari ini. Nah, orang dusta, anak setan saat dibagi sahabat tentang orang dusta masuk neraka, anak iblis. Maka perhatikan Tuhan mengatakan syarat Anda pesta surga, Anda perlu tahu betul bagaimana Anda berjuang untuk tinggal di surga yang pesta surga. Maka dikatakan Tuhan mengatakan apa? Barang siapa kuasih, kutegur dia, kuajar, maka ditegur. Tuhan yang mengatakan saat pertama Anda seperti dibakar di mas dimurnikan. Itu berapa ribu tahun untuk dimurnikan. Maka Anda sekuat saat ini Anda perlu dimurnikan sebagai warga surga. Maka mas dimurnikan artinya Anda mengalami coba. Udah ada saat ini mungkin ada cobaan, udah kena virus, cobaan, miskin, nganggur dan sebagainya. Tapi Anda iman Yesus itu senjata pesta surga, senjata surga, gak ada tawar, situ senjata ke surga itu. Saya tahu sama ini, Anda ingat senjata ke surganya satu. Anda siap untuk mengalami cobaan dan sebagainya. Maka saya juga pernah dilempar di batu, mau diurang berkali-kali karena saya seorang martir. Maka yang kedua, Anda harus hidup suci. Maka Tuhan pernah mengundang saya ke surga. Tugas saya ke bumi kembali, menyerukan orang suci pikirannya, berkatanya berbanyak, agar masuk surga. Maka berjuang ke kesucian, kekudusan. Maka mari Anda berjuang hidup yang suci kudus. Saya ingin jadi tetangga di surga saya. Dosa Anda semua yang Anda di rumah, tetangga di surga. Mari bersama berjuang ke surga. Sampai ada saya berjuang ke surga, maka harus suci pikiranmu, perkataan Anda. Kata jangan pikir dosa, melakukan dosa. Karena ada yang pikir dosa,
Ada yang berkata dusta juga nggak bisa surga. Tapi mah hidup suci yang kudus, maka Anda semua bersama saya masuk surga. Maka untuk bisa surga Tuhan katakan yang ketiga apa? Beli minyak dari Tuhan. Saya seorang Materso punya kuasa sangat minyak harapan. Karena minyak anggur itu di ruang masuk itu diberikan kuasa kepada seorang materi yang korban harta dan nyawa. Maka kalau korban harta nyawa yaitu saudara lakukan, maka itulah saya diberi Tuhan untuk membawa Anda ke Mesir. Sekali lagi, saya diberi Tuhan bahwa Anda kemasukan apa? Seorang korban milik saya, korban harta dan nyawa. Maka Tuhan katakan, kalau minyak itu hanya seorang materi, anggur dan minyak hanya seorang materi bisa mengatakan, Tuhan kata saya, kembali ke minyak korban. Kamu seorang materi, kembalikan. Karena seorang materi suka menyerahkan nyawanya, juga menyerahkan darahnya. Maka itulah kalau sama Anda, tidak ada kuasa karena Anda kemasuki pesta surga. Karena apa? Karena saya seorang materi yang mengkorban ke neraka untuk Anda. Maka Anda canggih, udah sayang lagi. Kalau Anda muter balikkan korban saya, Anda bisa turun ke dari bar oleh Tuhan. Kan saya perintah Tuhan nyampaikan tugas saya neraka surga, tentang neraka, tentang alam roh. Bagi orang mati pun Tuhan tahu. Maka sekali lagi, untuk pesta surga, Tuhan katakan beli daripadaku minyak urapan untuk memandang adalah. Maka mari kita siapkan diri kita untuk ada minyak anggur. Anda dan saya tidak dosakan, saya serahkan kepada Jeffrey. Kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom Tiberias. Saudara diberkati, amin. Yang diberkati katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi bilang sama kanan kiri saudara, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bilang sama yang tadi ngomong, siap-siap terima mujizat Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati pada hari ini, amin. Puji Tuhan. Maka meneruskan saudara apa yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji pada sore hari ini. Saya ajak kita semua untuk sama-sama kita buka sedikit ayat firman Tuhan saudara. Sama-sama kita lihat Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8 dan 9. Haleluya. Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Saudara Bapak Ibu yang bawa Alkitab, boleh langsung dibuka Alkitabnya. Yang mau langsung lihat ke depan, ke layar sudah ada ayat firman Tuhannya di layar. Bersama-sama saudara mari kita baca Mazmur 16 ayat 8 dan 9. 1, 2, iya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Haleluya. Saudara, hari ini firman Tuhan Mazmur 16 ayat 8 dan 9 disampaikan oleh Daud, Raja Daud yang menulis ayat ini saudara. Bahagia orang saleh. Kalau saudara punya Alkitab, judul perikopnya di atas dikatakan bahagia orang saleh atau orang benar. Orang benar hidupnya berbahagia. Katakan amin. Saudara dan saya, kita yang percaya hari ini saudara dan saya hidupnya berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang-orang yang diberkati. Sama-sama bilang dengan saya, aku diberkati. Yes, bilang sama kanan kiri saudara, kamu pasti diberkati. Amin. Orang yang diberkati, orang yang hidupnya berbahagia adalah orang saudara yang hari ini kehidupannya senang, hidup
bersama dengan Tuhan, menyukai hadirat Tuhan. Dikatakan saudara dalam ayat yang ke-8, ya saudara, ini rahasianya Daud tidak goyah. Walaupun Daud saudara dikejar-kejar Saul, Daud saudara mungkin dikejar-kejar musuhnya, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan. Sama mirip-mirip seperti hidup saudara dan saya di zaman akhir ini. Bukankah kehidupan kita, keadaan hari-hari ini, tadi disampaikan oleh gembala sidang, ada banyak masalah yang terjadi, ada banyak orang melihat pergumulan, ada banyak virus, wabah penyakit, bahkan ada banyak orang-orang yang mengalami vonis sakit penyakit. Tapi hari ini percayalah, bersama dengan Tuhan, saudara dan saya tetap teguh berdiri, tidak akan goyah. Engkau dan aku maju, diberkati, berhasil, berkemenangan dalam Tuhan. Yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang kompak bagi kasih dan kebaikannya Tuhan. Amin. Maka rahasianya apa saudara? Ayat 8 dikatakan, ia berdiri di sebelah kananku. Amin. Saudara perhatikan di sana kalimatnya saya cetak warna lain. Karena ia berdiri, karena Tuhan berdiri di sebelah kananku. Jadi kalau Allah, Tuhan ada di dekat saudara dan saya, ada bersama dengan saudara dan saya, ada buat saudara dan saya, maka siapa yang jadi lawan kita? Katakan amin. Itu sebabnya Daud katakan, aku tidak goyah. Aku tetap bisa berdiri dengan teguh walaupun ada tantangan, walaupun ada persoalan. Sebab apa? Sebab Allah bersamaku, berdiri di sebelah kananku. Itu sebabnya saudara, hari ini saya beli judul khotbah saya adalah Stick with God. Sekali lagi, stick with God, atau artinya tetap bersama dengan Allah. Ya, dari mana kata stick with God ini? Dari terjemahan The Message, ya, saya tampilkan buat saudara. Dikatakan di sana di ayat ke-8, day and night I will stick with God. I've got a good thing going and I'm not letting go. Saudara perhatikan di sana kata kalimat stick with God. Artinya saudara, dalam bahasa Indonesia terjemahan baru itu artinya ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah karena Tuhan ada di dekat saudara dan saya. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, saudara dan saya, firman Tuhan janjikan kita tetap jadi pemenangnya. Saudara dan saya tetap melihat kemuliaan Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat, yang sakit pasti sembuh, yang gagal diberkati berhasil. Saudara dan saya melihat kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, bilang sama-sama dengan saya, aku akan melihat kebaikan Tuhan. Yes, amin. Hari ini sama-sama kita akan belajar. So how do you stick with God? Jadi bagaimana saudara dan saya tetap tinggal dengan Tuhan? How do you stick with God? Hari ini saudara boleh catat baik. Put God first in your life. Sekali lagi saudara, put God first in your life. When you put God first, ketika saudara dan saya meletakkan, mengutamakan Tuhan menjadi yang utama, yang terutama, yang ada di depan saudara dan saya, langkah saudara dan saya akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Amin. Saudara dan saya yang mengutamakan Tuhan, yang meletakkan Tuhan di depan perjalanan hidup kita, di depan bisnis kita, di depan usaha kita, di depan rumah tangga keluarga kita, di depan masa muda kita. Saya percaya anak-anak muda tidak perlu cemas. Saudara dan saya diurapi menjadi generasi the best and the biggest. Amin. Generasi yang punya roh yang besar, roh yang berhasil. Katakan amin. Roh yang penuh kuasa. Kenapa? Karena ada Allah bagi saudara dan saya. Karena ketika saudara dan saya menyadari kita meletakkan Tuhan di hadapan kita, di depan kita, ia berjalan lebih dulu. Saudara dan saya, bukan kita lagi yang berperang, tapi Allah yang berperang ganti kita. Saudara dan saya akan melihat kemenangan demi kemenangan diberikan kepada saudara dan saya, orang-orang percaya. Yang setuju katakan amin, saudara. Ayo tepuk tangan dulu sama-sama dong yang kompak buat Tuhan. Amin. Put God first in your life artinya apa saudara? Orang-orang yang tadi saya katakan saudara, orang-orang yang menyukai hadirat Tuhan, orang-orang yang senang firman Tuhan. Ya saudara, gak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Orang-orang yang demikian pasti dipelihara Tuhan. Amin. Bukan hanya dipelihara Tuhan, tapi apa saja yang dikerjakannya Tuhan pasti buat berhasil. Sama-sama bilang dengan saya, pasti berhasil. Yes, coba sama-sama Mazmur pasal 1. Kita buka yuk, sama-sama kita baca. Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saudara boleh langsung lihat ke depan, sama-sama mari kita baca saudara. 1, 2, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri
di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 ini buahnya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya dan pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayo lebih beriman lagi, sama-sama bilang sama saya, berhasil. Amin, haleluya. Saudara yang ada di Gading Nias, saudara yang beribadah melalui live streaming, hari ini janji Tuhan digenapi dalam hidup orang-orang yang menyukai firman Tuhan. Amin. Ada banyak orang hari-hari ini, mohon maaf, cuma senang berkatnya, cuma senang kebahagiaannya, tapi hari ini dengar baik. Hari ini kalau saudara mendengar, jika hatimu terbuka bagi Tuhan, saya mau sampaikan bahwa berkat, mujizat, keselamatan, pertolongan Tuhan tersedia bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang berbahagia. Amin. Dikatakan tadi ayat 1, berbahagialah. Kata berbahagia dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa asli itu artinya makarios. Makarios itu artinya diberkatilah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, diberkatilah. Yes, saudara boleh lanjutin setelah itu. Diberkatilah titik-titik. Ya, jadilah sesuai dengan imanmu. Saudara boleh isi sendiri. Ya, misalnya diberkatilah pekerjaanku, silakan saudara imani. Diberkatilah rumah tanggaku, silakan saudara imani. Silakan saudara sebut sendiri. Saudara boleh percayai apa yang hari ini menjadi kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang yang berbahagia, orang yang diberkati, yang tidak hidup di kumpulan pencemooh, yang tidak hidup di jalan orang fasik, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan artinya firman, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sama-sama bilang sama saya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Ada lagu yang bilang, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan kulak. Amin. Saudara dan saya orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, artinya orang-orang yang senang di dalam hadiratnya Tuhan. Apa saja yang hari ini saudara minta dan doakan, Tuhan kabulkan, Tuhan berikan, Tuhan genapi, Tuhan sanggup pulihkan hidup saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Mujizat selalu tersedia bagi orang-orang yang senang di dalam hadiratnya Tuhan. Oleh karenanya saudara boleh tampilin ayat kedua, ya, Mazmur 1. Kata merenungkan saudara dalam bahasa Inggris, yaitu di terjemahan New King James Version, dikatakan itu meditation atau meditasi. Kata meditasi ini istilah atau bahasa lainnya punya waktu khusus yang disediakan untuk Tuhan. You have a personal time that you spend with God, only with God. Tidak dengan yang lain, bukan dengan yang lain, tapi hanya dengan Tuhan. Saudara, kata merenungkan ini saudara artinya meditasi. Ketika saudara dan saya meditasi artinya saudara berdoa. Ya, orang yang suka berdoa adalah orang yang akan melihat kebahagiaan dalam hidupnya. Orang yang suka berdoa pasti hatinya damai. Katakan amin. Orang yang suka berdoa, apapun mungkin dilihat persoalan, tantangan hidup, tapi pasti ada mujizat Tuhan. Berapa banyak yang suka berdoa? Berapa banyak yang percaya doanya dijawab Tuhan? Pasti lihat jalan keluar, lihat mujizat Tuhan nyata. Ayo kasih tepuk tangan dulu, sorak-sorak yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Orang yang suka berdoa artinya suka cari wajah Tuhan. Amin. Pak Paryaji saudara punya cita-cita. Makanya saudara saya mau sampaikan, gereja ini begitu luar biasa bertumbuh. Begitu dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ya, ada banyak orang yang tanya, rahasianya apa sih? Ya, bagaimana artinya, apakah pakai manajemen sistem yang begini dan begitu? Ya saudara, rahasianya selalu sederhana. Beliau selalu sampaikan, Ibu Gembala, Pak Gembala, Pak Paryaji, Bu Paryaji punya rahasia yang sangat sederhana tapi dahsyat kuasanya. Beliau punya waktu-waktu khusus yang sampai hari ini beliau tetap lakukan dengan setia. Berdoa dengan sungguh, berdoa dengan setia saudara. Ada banyak orang pandai berdoa,
Ada banyak orang berdoanya luar biasa, kata-katanya waduh melintir cekiwir-kiwir saudara. Iya kan? Tapi gak banyak orang yang berdoa dengan setia. Kalau hari ini saudara berdoa dengan setia, saudara akan melihat sampai di ujung jalan sana, Tuhan akan menyatakan kuasa mujizatnya dinyatakan bagi setiap kita yang percaya. Apapun yang menjadi doamu, Tuhan kabulkan bagi setiap kita. Katakan amin saudara. Amin. Ketika saudara dan saya hari ini berdoa, artinya engkau sedang cari Tuhan, sedang cari hadiratnya, cari perkenanannya. Saudara dan saya hari ini rindu, ya saudara, Alkitab bilang, ya saudara, Matius 6:33, Pak Paryaji pun selalu menyampaikan dalam pelayanan beliau, apapun yang kita lakukan, cari Tuhan lebih dulu, cari sorga, cari kerajaan Allah, dan kebenarannya semua ditambahkan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, semua ditambahkan. Yes, waduh, giliran semua ditambahkan semuanya kompak saudara. Iya saudara, tapi bagaimana saudara melihat apa yang ditambahkan? Jangan kita fokus kepada apa yang ditambahkan dulu. Jangan kita salah fokus kepada apa yang nanti ditambahkan, tapi cari kerajaan sorga dulu. Amin, cari dulu hadiratnya, sukai dulu hadiratnya, meditasi. Saudara dan saya di dalam doa kita, saudara dan saya angkat tubuh darah Yesus. Saudara dan saya sedang mengimani doa-doamu pasti dikabulkan Tuhan. Amin. Maka saudara kembali di ayat yang kedua, ya saudara dikatakan merenungkan firman itu siang dan malam. Kata merenungkan dalam arti yang lebih dalam, itu artinya saudara seperti mengunyah makanan saudara. Ya bilang sama-sama saya, mengunyah. Ya saudara, apalagi jam-jam segini nih, ya jam-jam udah lapar nih, mau makan malam Pak Pendeta tahu aja. Ya saudara, kata merenungkan itu artinya mengunyah dalam bahasa terjemahan The Message-nya saudara. Jadi kata mengunyah dasar katanya kunyah. Ya saudara, saya sediakan di sini ya Mazmur 1 ayatnya yang kedua dalam terjemahan The Message dikatakan, instead you thrilled to God's word, you chew on scripture day and night. Saudara perhatikan kata chew di sana. Chew itu artinya kunyah. Ya saudara, dalam bahasa Indonesia yang tadi barusan kita dengar saudara, itu artinya merenungkan, artinya mengunyah, chewing. Kalau saudara pernah dengar ya permen karet, chewing gum itu saudara. Jadi mengunyah permen karet. Artinya saudara saya mau sampaikan hari ini, saudara dan saya yang menjadikan firman Tuhan sebagai makanan, sebagai ya namanya bergaul dengan firman setiap hari, ya lebih daripada kenal, lebih daripada membaca, tapi saudara dan saya menjadikan firman itu makanan dan minuman. Mengunyah saudara, artinya dalam setiap langkah hidup saudara dan saya, setiap kita tidak akan lepas dari firman Tuhan. Orang-orang yang tidak lepas dari firman Tuhan, berkat Tuhan juga selalu tersedia, pertolongan juga Tuhan selalu sediakan, kemuliaan mengikuti saudara dan saya, kebajikan, kemurahan mengikuti engkau dan aku sepanjang umur hidup kita, dan kita akan diam kekal dalam kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan haleluya. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, maka ketika saudara bergaul dengan Tuhan, ya kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, apa saja yang Tuhan janjikan, apa saja yang kita kerjakan berhasil. Yohanes 15 ayat 5, ini terakhir saudara. Yohanes 15 ayatnya yang kelima saudara. Alkitab katakan di sana, yuk sama-sama kita baca saudara. 1, 2, iya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Alkitab katakan saudara, hari ini buat saudara dan saya, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuah. Sama-sama bilang sama saya, berbuah. Amin. Buah orang yang hidupnya tinggal dalam Tuhan, yang senang hadirat Tuhan, yang senang firman Tuhan, ada kuasa di dalam hidupnya. Amin. Sama-sama angkat tangan kanan saudara. Sama-sama bilang dengan saya, perkataanku ada kuasa, hidupku ada kuasa, hidupku menang atas dosa, hidupku menang atas setan-setan, hidupku menang atas sakit penyakit. Beri kemuliaan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dalam pelayanan awal gereja Tiberias, Pak Paryaji saudara mengalami penglihatan. Beliau melihat sebuah ayat saudara di langit, Yesaya 45 saudara. Yesaya 45 ini saudara ayat 1-5, saudara boleh catat nanti baca di rumah. Ya, seorang raja namanya Kores saudara. Dia dipakai Tuhan, orang asing tapi dipakai Tuhan karena hidupnya benar saudara, diurapi oleh Tuhan.
Dan apa saudara? Tugasnya menghancurkan palang-palang besi, pintu-pintu tembaga. Dan Pak Paryaji bingung, panggil hamba Tuhan menjelaskan, ya, apakah ayat ini ada? Ayat ini bagaimana maksudnya? Dan akhirnya saudara, beliau diajar Tuhan langsung bahwa pelayanan Tiberias di awal-awal bahkan sampai sekarang, saudara dan saya mengalami, menikmati kuasa dan mujizat dari sarana kuasa minyak dan anggur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Suatu malam saudara, ya, Ibu Gembala, Ibu Eti didatangi oleh seorang ibu. Ibu ini saudara, dia mengalami punya masalah keluarga, konflik keluarga yang sangat berat. Bahkan dia hampir mengakhiri hidupnya. Ya saudara, tapi dia mau benar, dia mau bertobat, dia mau hidup baik saudara. Dia datang ke Ibu Gembala dan minta didoakan, minta dilayani. Ya, tolong Ibu Eti doakan saya. Jadi saudara, dia kecewa dengan suaminya. Suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Dan karena marah, mau membalas suaminya, dia selingkuh dengan laki-laki lain. Jadi suami istri dua-dua selingkuh. Mereka tinggal di sebuah perumahan yang sangat mewah. Ya saudara, di bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya saudara, suaminya pergi sama perempuan lain, dia juga pergi sama laki-laki lain. Tapi di dalam hidupnya dia merasa mau bertobat, dia mau benar, dia mau baik. Itu sebabnya dia cari Gembala Sidang, Ibu Eti Paryaji saudara. Dan dia minta didoakan. Ya, dia mau bertobat sungguh-sungguh. Dan akhirnya diantar pulang saudara ke rumahnya yang mewah di perumahan yang sangat besar. Diantar oleh Ibu Gembala dan didoakan saudara di sana. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika didoakan, pelepasan, didoakan, diurapi dengan minyak, keluar saudara benda-benda aneh dari tubuhnya saudara. Ya, keluar benda-benda aneh. Ya, saya karena ini ditonton banyak orang saudara bisa memahami lah ya. Jadi benda-benda yang aneh yang biasanya ya dari kuasa-kuasa gelap saudara, ya mulai keluar dari tubuhnya, manifestasi saudara. Bahkan sampai ya mengeluarkan yang aneh-aneh. Ketika sedang didoakan, pelepasan terjadi, tiba-tiba ada ular besar saudara di tembok rumah, ya di pojok-pojok saudara. Bagaimana mungkin rumah mewah, ya saudara, di tengah-tengah kota, bukan dekat hutan loh saudara, bukan dekat kebun saudara. Ya tiba-tiba ada ya hewan itu saudara, dan diurapi, dihancurkan dengan kuasa minyak urapan. Ya saudara, dan setannya pergi. Dan hari itu saudara, ibu itu sehat, pulih kembali, dan mengalami kemuliaan Tuhan. Saat itu dia mengambil komitmen dalam hidupnya, sungguh-sungguh mau bertobat, dan sungguh-sungguh mau hidup benar di hadapan Tuhan. Beberapa waktu kemudian apa yang terjadi? Suaminya kembali. Dan hari itu keluarganya dipulihkan. Dia kembali bersama suaminya, keluarganya diselamatkan. Hidup berbahagia oleh karena kasih Tuhan. Bukan hanya itu, tapi usaha pekerjaan suaminya juga diberkati berhasil. Sesuai firman Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, hidup dalam Tuhan, apa saja yang dikerjakan pasti berhasil. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh lihat bahwa berkat melalui kuasa tubuh darah Yesus, ini benar-benar minuman, ini benar-benar makanan, bukan sampai di lambang. Mohon maaf, Alkitab katakan, ya kalau cuma sampai di lambang, makanya 1 Korintus 11 bilang, gak banyak yang lemah, sakit, lalu mati. Alkitab yang katakan. Tapi ketika saudara dan saya benar-benar mengimani, saudara, ini adalah minuman, darah Yesus minuman, tubuh Yesus makanan, makanya yang sakit pasti sembuh. Katakan amin saudara. Yang gagal pasti berhasil. Orang-orang yang mungkin divonis, Tuhan bangkitkan, Tuhan sembuhkan. Bahkan mayat saudara, yang belasan tahun 97 dikubur saudara, dengan kuasa minyak urapan diurapi. Tahun 2012 mau dijadikan satu dengan istrinya, namanya Pasinuraya di Medan saudara. Ketika dibongkar, peti matinya tetap utuh, bajunya tidak rusak, sepatunya tidak rusak. Kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan ini, Alkitab yaitu menjamin buat saudara dan saya, kalau jasad saja dipelihara Tuhan, tidak dirusakkan, apalagi saudara dan saya, orang-orang yang hidup, anak-anak Tuhan yang ada minyak anggur, tidak dirusakkan, terpelihara sempurna. Apapun yang kau perlukan, kau butuhkan, Tuhan sediakan, Tuhan tolong, Tuhan berkati saudara dan saya. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Bangkit berdiri, kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikannya Tuhan yang sangat indah di dalam hidup saudara dan saya. Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kau sungguh baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Yesaya Paryaji, Ibu Pendeta Darniati Paryaji. Tuhan sayangi, Tuhan berkati, beri umur panjang, sempurna sehat bersama keluarga dalam pemeliharaan Tuhan. Semua kami yang hadir, jemaat Tuhan, Gereja Gading Nias, juga jemaat Tuhan yang live streaming, diberkati, disayangi Tuhan. Apa yang kami kerjakan, usaha kami berhasil, toko dagangan kami maju, karir kami diberkati naik,
dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Oleh karenanya Tuhan, kami percaya ketika kami bawa yang terbaik bagi Tuhan, kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ucapan syukur kami oleh karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan yang indah bagi hidup kami. Kami tahu, kami percaya Tuhan membalaskan puluhan ribu lipat kali ganda, dan kami imani mujizat terjadi di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak yang sedang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat memberi. Tuhan Yesus pasti memberkati. Bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus yang dipimpin langsung oleh gembala kita yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Syah Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Dani Pariaji. Kita sambut kuasa Tuhan, sambut mujizat Tuhan, sambut tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan bersama-sama. Katakan Yesus, Kau telah mati bagi hidup. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara sekalian. Kita sambut tubuh dan darah Yesus dengan kasih Kristus kami dan kembali kami terkasih Bapak Dr. Syah Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Dani Pariaji untuk memimpin kami dalam sarana perjamuan kudus yang berkuasa. Hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Kita baca Markus 14. Markus 14 ayat 8 sampai 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan menanggapi ayat kesaksian Pak Jeffrey tadi di Markus 14 di mana ada Injil, ada penyawarapan. Maka yang pertama, apa Tuhan Yesus dipenyai urap? Kenapa tidak? Memang Tuhan Yesus bangkit, tetapi bagi kita diberi jalan. Artinya Anda niru Yesus dilakukan, maka kita diurapinya. Bagi bapak-bapak yang umur 50-60 tahun lebih selalu minta bersedia menyarapan di tempat tidur diurapinya, termasuk banyak kesaksian disembuhkan orang dari virus corona pakai menyarapan. Maka Anda selalu sedia ambil di gereja menyarapan. Penting kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan beli daripada minyak urapan. Untuk apa? Memenang kemenangan untuk pesta di surga. Yang kedua, Tuhan takut menyerahkan tubuh dan disalibkan agar Anda dan saya selamat, yaitu di Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku,
yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, jangan hukum Taurat dikatakan apa? Orang dihukum mati disalibkan, ditumpat, digam, baju serah nebus dosa kita, mengenai kita agar Anda dan saya tidak mengalami maut, tidak mengalami penderitaan, ditumpat, digam, maka Tuhan ganti kita. Artinya apa? Termasuk akan tolak, kutu bis operasi, kutu kanker tumor dan sebagainya. Jadi perhatikan Anda, Yesus ganti Anda, harusnya dihukum mati. Setelah disalibkan untuk kita, maka agar Anda dan saya ditebus, diselamatkan, agar Anda saya tidak terkapar di meja operasi. Tapi yang utama, agar Anda dan saya akan masuk di kerajaan surga. Mari kita angkat roti ini. Mari bersama saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, yang pertama, yang beri kami pengakuan dosa, yang selamat kami, nebus dosaku, agar kami semua dibebaskan dari segala kutuk penyakit dan penderitaan, karena kami disembahkan untuk dibangkit hari kiamat, untuk terbang masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat sempurna, tidak migran, tidak bertiku, kami tolak kebutuhan, kami tolak katra, kami dua, mataku sempurna, kami tolak kebutuhan, mulutku durapi, penuh kuasa, kemudian kami tolak batu, kami tolak paro, kami tolak argi, segala makanan dan minuman, kami dua diberkati, mulut kami penuh kuasa, ujian jantungku sehat, sampai 100 tahun tidak akan dioperasi, paru sehat, bernapas sehat, kami tolak sakit TBC, kami dua, ginjalku sehat, tidak dioperasi, tidak uji darah, ginjalku sehat, empedu sehat, lever sehat sempurna, pankreas sempurna, kami semua tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, kami tolak virus corona, kami tolak kanker tumor, kami dua, kami tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, segala penyakit, segala kutuk sudah diangkat di atas kayu salib. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat saat ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai penjangjuan ruh yang kal. Ampun dosa kami, sucikan pikiran kami, perkataan kami buat kami. Kami telah percabulan, perzinahan, kami telah orang ketiga di rumah tangga kami telah pecahan dari rumah tangga kami, diberkati bersama-sama keluarga kami, keluarga Anda semua akan berkumpul di surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna, tidak mikian, tidak bertiku, kami telah kebutaan, kami telah alergi, berkuasa segala makanan, asal obatan mulut kami diurapi, penuh kuasa, penuh kemudian, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak akan sesak nafas,
napasku sempurna, penserahkan sempurna. Kami doa, kami telah virus corona. Kami doa, keluarga kami tidak ada yang kena virus corona. Kami telah maut dari kebijan. Kami doa agar ginjal kami sempurna, tidak dioperasi. Dan saudara, empat sehat, bangsa sehat sempurna. Kami doa, tubuhku sehat sempurna. Kami telah terkawal di rumah sakit. Kami telah terkawal di operasi. Perjalanan ini lebih dari roti mana. Kami doa agar kami semua, yaitu hidup kami di bumi seperti surga. Yang kedua, kami doa, coba kami putih kemuliaan agar kami hidup yang suci kudus. Yang ketiga, jangan roti setiap hari, coba baru, kasut baru, ajak kami generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh mesin, kami itulah, kami doa, kami bebas dari virus corona, tidak sakit kanker, tidak tumor, tidak leukemia. Kami doa, segala penyakit, segala kutuk penyakit sudah selesai, diangkat di atas kursi. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan. Tuhan nulis langit untuk memberi kuasa harapan. Manusia jadikan mulia sekabda. Adam dosa hilang kemuliaannya, tapi Tuhan mengajar bahwa kemuliaan itu kembalikan. Anda punya harapan, maka setan takut. Anda waktu Adam dijatuhkan iblis, maka yang ada kalah sama setan, kembalikan Anda mulia bagi harapan. Di mana melangkah bagi setan tahu benar. Dukun muntah ke Anda, setan lari, lihat Anda ada kemuliaan, karena Anda mulia. Segambar bila kita angkat minyak ini, telah bernama Tuhan Yesus yang menyerapan yang betah untuk memuliakan Allah. Ayo muliakan Yesus Kristus Tuhan kami yang punya kerajaan surga, memberi kemuliaan kepada kami agar kami mulia, kami diberkahi dalam nama Bapa, Putra, Roh kami, warga kerajaan surga, akan bangkit hari kiamat, akan suatu hari wafat kami ada harapan, sehingga kami awet muda akan terbangkan kerajaan surga, akan pesta surga. Segala penyakit kami telah virus corona, kami doa agar kami sembuh hari ini. Anda doa masing-masing, Anda oleh siapa yang sakit, Anda oleh sakit, orang luar negeri pun kena minyak ini, mereka tobat disembuhkan. Setiap mereka yang makin minyak dioleskan bahan sakit agar mereka sembuh, mereka pulang disembuhkan, tidak terkawal sakit, tidak dioperasi, tidak menakar, tidak sakit tumor, tidak terkapar, dimensia operasi, tidak akan masuk sakit. Mereka kami tolak kutuk kanker tumor, kami tolak virus corona, setelah penyakit ini disembuhkan, kami diurapi sebagai warga surga, kami diurapi sebagai warga surga. Dalam harapan berkati Pak Dharma, keluarga yang menjadi suka, anaknya, kedua anaknya,
kami telah, yaitu sakit anaknya, virus sindrom, kami telah sembuhkan hari, berkati uraminya, anak disembuhkan, tidak ada virus sindrom, diberkati sembuhkan, juga keluarga diberkati, menjadi warga suka, hilang harapan, muliakan Allah, muliakan kami sebagai warga suka, akan bangkit dari kiamat, masuk surga, jadi memberi Yesus, kami semua akan pesta surga, soalnya hilang harapan, Anda udah sakit, balik pada Kita kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi kasih dan kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa, kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena kasih sayang Tuhan kami ada, kami boleh beribadah, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus telah pelihara kami sepanjang minggu yang lalu. Dan kami percaya sebagaimana Tuhan pelihara kami di bulan yang lalu, di minggu yang lalu, Tuhan juga yang pasti akan memperlengkapi dan memelihara kami dengan kasih, kuasa dan mujizat-Mu sepanjang minggu yang baru ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu pulang dari Gereja Gading Nias diberkati berhasil. Kami melihat kebaikan Tuhan, kami melihat kemurahan Tuhan, dan kami imani kami telah menerima yang terbaik dari kerajaan sorga. Tubuh dan darah Yesus kami diurapi dengan minyak urapan, dengan iman kami percayai sebelum sampai di rumah mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah diberkati kuat, yang gagal diberkati berhasil. Kepada yang kekurangan diberikan kabar baik, hidupnya limpah, berkat damai, sukacita dari kerajaan sorga. Oleh karenanya Tuhan, kami serahkan roh tubuh jiwa kami, dituntun Tuhan, diurapi Roh Kudus, agar hidup kami senantiasa berkenan, menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Berkati siapapun mereka, yaitu jemaat Tuhan yang sedang bergumul berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan berkati, beri pasangan yang sepadan. Mereka yang berdoa untuk rumah, Tuhan berkati, punya rumah di bumi di sorga. Mereka yang berdoa untuk keturunan ilahi dalam nama Yesus, yang dikehendaki dari yaitu persatuan suami dan istri, artinya keturunan ilahi, 2-3 orang anak yang diberkati, anak-anak kerajaan sorga. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, pulang dari tempat ini sudah sembuh oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, bebas dari vonis, bebas dari operasi. Kami imani, berjalan dengan Tuhan, kami melihat kemenangan demi kemenangan. Maka Tuhan Yesus berkati jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua, yaitu yang hadir di Gereja Gading Nias, yang di live streaming di Jabodetabek, seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Kami imani kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Berkati Pak Yulianto bersama keluarga, Tuhan berkati Pak Adrian bersama keluarga, berkati Carolina bersama keluarga, berkati juga Pak Yapi bersama keluarga, Bu Naomi bersama keluarga diberkati, Bu Iin bersama keluarga diberkati bersama suami Pak Andre Stefanus, berkati Bu Deborah, berkati Bu Esther bersama dengan keluarga. Kami doa menyerahkan Bu Olva juga bersama keluarga diberkati. Menyerahkan semua yang melayani, Tuhan Yesus memberkati. Pak Marwoto bersama rekan-rekan, worship leader, Pendeta Reza, berkati juga Sony bersama rekan-rekan, Pak Catur, imam musik, diberkati backup singers, Monica bersama rekan-rekan, berkati juga tim media, Pak Edison bersama rekan-rekan, tim soundman operator, bahkan juga tim event Josephine bersama rekan-rekan, Asher Greeter, diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami tolak wabah penyakit, kami tolak penderitaan di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Gereja Tiberias di Kota Bekasi akan segera dibangun. Tuhan buat berhasil, lancar, ditolong Tuhan, ngalami kemurahan Tuhan. Gembala sidang Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, tegap sentosa, sempurna sehat, umur panjang bersama keluarga dalam pemeliharaan berkat Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam sekolah studi pelayananmu,
Diberkatilah setiap kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang buat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahtera yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa di dalam Tuhan Yesus menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu dan keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Ibadah kita telah selesai, saudara kasih. Kami harapkan perhatian juga bersamanya untuk selalu menjaga protokol kesehatan selama meninggalkan tempat ini. Gunakan masker dengan baik dan benar. Terus jaga jarak dan pastikan saudara kasih untuk jaga kesehatan selalu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.